Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang modul 12 dan modul 12. Modul 12 tentang estimasi kewajiban untuk garansi produk. Periksa dokumen dengan cermat dan komentari kecukupan dan kelengkapannya. Menurut kelompok kami, dokumentasi garansi tidak lengkap atau memadai. Untuk memulainya, tidak ada presentase yang terkait dengan estimasi kewajiban garansi. Ini harus tercermin sebagai presentase dari penjualan presentase. Ini harus masuk akal karena berdasarkan riwayat klaim garansi yang lalu. Itu juga harus didasarkan pada harga pokok penjualan yang diaudit, berarti bahwa setiap penyesuaian sebelumnya terhadap harga pokok penjualan harus dikurangi dari apa yang diperhatikan dalam dokumen ini. Apa yang terdiri dari dokumentasi yang diperiksa oleh auditor yang mendukung debit ke akun 2070. Akun 2070 harus mencakup debit untuk setiap penggantian yang dilakukan kepada dealer yang menjual sepeda atau oleh entitas lokal yang dilisensikan sebagai perbaikan sepeda Build Trade resmi. Dokumentasi harus diperiksa akan mencakup semua perintah kerja yang diserahkan oleh agen perbaikan untuk memastikan bahwa jumlahnya benar serta nomor seri dari produk yang diperbaiki dan tanda tangan pelanggan. Mungkin ada beberapa duplikat di area ini. Auditor juga ingin memeriksa laporan penerimaan yang digunakan untuk mencatat setiap bagian dan produk yang dikembalikan. Bagaimana Anda mengaudit analisis klaim garansi yang disiapkan klien? Nah, dalam mengaudit analisis yang disiapkan oleh Build Trade tentang klaim garansi, kami memulai dengan meninjau dan menguji proses manajemen untuk mengembangkan estimasi. Liabilitas yang masih harus dibayar hanyalah asumsi yang paling sering dihitung secara manual, sehingga menyulitkan untuk membangun kontrol yang membuat estimasi ini lebih rentan terhadap salah saji. Pertama-tama kami akan memeriksa bukti yang diberikan oleh dasar kewajiban yang masih harus dibayar, seperti dokumentasi pesanan kerja sebelumnya terkait dengan perbaikan dan penggantian suku cadang. Kemudian kami mengevaluasi keakuratan semua catatan akuntansi yang dikelola oleh kewajiban garansi. Kami juga akan menguji setiap perhitungan yang dibuat Build Trade ketika mereka mengatur kewajiban garansi. Kami juga perlu menentukan apakah kewajiban yang masih harus dibayar telah diperlakukan secara konsisten pada awal dan akhir periode. Dengan ini, kami akan menemukan bahwa Build Trade belum mendefinisikan kewajiban garansi sebagai persentase dari harga pokok penjualan. Tidak ada yang menunjukkan bagaimana mereka benar-benar mendefinisikan apa kewajiban garansi mereka. Jadi, kami perlu menentukan persentase berdasarkan data historis dari kewajiban garansi aktual mereka. Selanjutnya, pada WP 20 kita menghitung audited cost of goods sold, yaitu dengan mengurangkan unaudited cost of goods sold dengan audit adjustment nomor 1 dan audit adjustment nomor 3, sehingga didapatkan hasil audited cost of goods sold-nya 231.157.214. Setelah itu, kita menghitung persentase dari klaim garansi. Untuk tahun 2008 mendapatkan persentase 0,53%, untuk tahun 2007 0,56%, untuk tahun 2006 0,72%. Setelah itu dihitung rata-rata dari ketiga persentase tersebut sehingga didapatkan 0,6%. Setelah itu dilakukan perhitungan dan mendapatkan hasil akhir atau recommended adjustment senilai $286.883.
dimasukkan ke dalam audit adjustment 12 dengan debit product warranty expense dan kreditnya estimated liability for product warranty senilai $286.883. Untuk pertanyaan nomor 9, mengapa tidak melakukan penyesuaian tahun sebelumnya melalui saldo awal retained earnings? Karena kenyataan bahwa garansi sepeda hanya untuk 1 tahun dan suku cadang diganti dari persediaan yang kemudian dikirim ke pengecer atau perusahaan perbaikan berlisensi, maka tidak perlu menyesuaikan tahun-tahun sebelumnya dengan mulai mempertahankan laba. Biaya garansi adalah akun yang bergerak maju, bukan akun terbalik. Selanjutnya ada modul 13 tentang hutang hipotek dan hutang bank 2. Tujuan audit dalam pemeriksaan wesel bayar jangka panjang akan mencakup kelengkapan, akurasi, presentasi, dan pengungkapan. Penegasan yang paling relevan adalah memastikan bahwa semua kewajiban sah bill treated diakui dengan benar dalam laporan keuangan. Pernyataan kelengkapan ini berarti memeriksa untuk memastikan bahwa transaksi wesel bayar tidak dikecualikan agar tidak mencatat kewajiban terkait. Untuk menentukan apakah pernyataan ini telah dipenuhi, kami akan meninjau notulen rapat dewan direksi untuk menentukan apakah ada perjanjian pinjaman baru atau penerbitan obligasi yang telah diotorisasi, dan jika demikian, bagaimana mereka mengotorisasi. Kami juga akan melihat perjanjian apapun yang telah dimasukkan bill treaty untuk memastikan bahwa mereka berdamai dengan informasi yang ditemukan dalam notulen rapat. Kami juga perlu memastikan bahwa setiap prinsip uang kertas, suku bunga, dan lama pinjaman sesuai dengan apa yang ditunjukkan raca saldo saat ini. Kami juga akan meninjau transaksi tunai yang untuk melacak pengeluaran kas besar atau penerimaan kas ke dokumen sumber yang sesuai. Kemudian kami lanjutkan ke nomor 4. Apa kemungkinan sifat penyesuaian untuk hutang wesel bayar atau notes payable trade dan interest payable yang muncul di kolom penyesuaian di jadwal utama. Kemungkinan penyesuaian terhadap wesel bayar adalah karena wesel bayar dapat dicicil dan bunga dibayarkan setiap tahun. Penyesuaian dilakukan karena angsuran sudah jatuh tempo tetapi belum dibayar, sedangkan bunga pada wesel tersebut jatuh tempo dan belum dibayar. Oleh karena itu jumlahnya harus muncul di kolom penyesuaian. Selanjutnya, pada WP 14.3 didapatkan RJE C dengan debit 10% mortgage not payable senilai $10 juta dan 12% notes payable to bank 2 senilai $4.500.000 dengan kreditnya current installment of long term notes sebesar $14.500.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di forum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.